Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wasidratul muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matabi'atini mahabbataka wa ma'rifatak hadratul mukarramin jami' ahli silsilah tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah mahaturiyah laya wa bilusu syekhuna wa mursyidina murabbi arwahina hadratul syekh Muhammad Abdul Ghawasif Allah radhiyallahu wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Hadratul mukarramin, para wakil talqin, para mubalik, para asatiz, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang berbahagia. Alhamdulillah kembali kita dibisahkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di sebuah wadah majelis yang penuh kemuliaan, yang penuh keutamaan, yakni majelis zikir. Kenapa majelis zikir penuh keutamaan? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui hadits qudsi yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada para malaikatnya. Jadi ada beberapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghadiri tempat-tempat yang dalamnya terdapat majelis zikir. Allah menyampaikan, jika engkau mendapati tempat-tempat yang ada tempat zikir, orang-orang yang sedang berzikir di dalamnya, maka berilah kepada mereka wa ghosiyat sukumur rahmah, turunkanlah kepada mereka itu rahmat. Makna rahmat ini sangat luas maknanya, bisa berupa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling jelas disampaikan oleh Allah adalah diberikan ampunan atas dosa yang luar biasa banyaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu asrafu ala anfusihim. Allah mengingatkan kepada orang beriman yang sudah asraf terhadap dirinya, sudah keterlaluan berbuat dosanya. Berbuat dosanya sudah sering, banyaknya, bukan main. Allah menyampaikan, la taqnatu mir rahmatillah. Walaupun dosa kamu banyak, walaupun dosa kamu sebanyak buih di lautan, la taqnatu mir rahmatillah. Tapi ingat, masih ada rahmatku yang bisa menghapusi dosa-dosamu itu. Di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita melalui kalimatut thayyibah yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid dalam diri kita adalah kalimatul la ilaha illallah. Karena satu kali zikir la ilaha illallah, sabda pengersa Abaos dalam kitab karangan beliau Majmu'atur Rasail, dapat menghapus 4.000 dosa besar. Jadi satu kali saja kita zikir la ilaha illallah dan kita lakukan itu dengan benar, itu mampu menghapus 4.000 dosa besar. Itu luar biasa manfaatnya, Masya Allah. Pengersa Abah Anu menyampaikan juga dalam kitab Miftahus Sudur, lau ja'a qailun la ilaha illallah, apabila datang seorang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, bikurbil ardi zunuban, dosanya sepenuh langit, sepenuh bumi, maka Allah pasti mengampuni dosanya dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya tidak heran jika kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah merupakan zikir yang paling afdol. Afdolu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kepada orang-orang yang akan meninggal. Siapa yang akan meninggal? Apakah orang yang sedang sakit? Apakah orang yang sedang terbaring sekarat? Apakah orang yang sudah tidak bisa berjalan, yang sudah tidak bisa ngomong? Apakah orang yang sedang koma? Apakah mereka itu termasuk dari orang yang akan meninggal? Justru kita yang masih sehat juga termasuk orang yang akan meninggal. Termasuk berapa banyak orang yang di rumah sakitnya sudah 1 bulan, sudah koma dia, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada juga orang yang baru sakit 1 hari, baru sekali sakit, langsung meninggal. Tidak perlu koma berhari-hari, tidak perlu koma sebulan, hanya 3 hari sakit ada, pulang kembali kepada Allah. Bahkan ada yang tidak sakit sama sekali, tidur, tiba-tiba nggak bangun lagi, pulang ternyata kembali kepada Allah.
seperti kisah di Suryalaya, ya. Jadi ada seorang ikhwan ketika sedang musafah subuh itu dia ketiduran. Jadi pas sebelum musafah kan tawajuh dulu. Dia tawajuh, dalam keadaan tawajuh ini ketika semua orang sudah berdiri untuk musafah salim, ikhwan ini tidak berdiri, dia tidur aja dia. Jadi orang-orang sekitar itu iseng. Jadi tidak dibangunin, itu dia dibiarin aja gitu terus nunduk. Ditunggu, ternyata sampai dengan sholat Isya tidak bangun-bangun ikhwan ini. Ternyata beliau meninggal dalam keadaan tawajuh seperti ini. Itu di Suryalaya dulu zamannya Pangersa Abah Anum kejadian. Jadi tidak harus menunggu sakit dulu, tidak harus menunggu sekarat untuk mendapatkan talqin zikir itu. Karena sabda Pangersa Abah, nanti mah akan ada kejadian sekarat bareng. Sekarat bareng seperti apa? Sekarat bareng. Ya, contohnya ini Allah kembali memberikan ujian kepada saudara-saudara kita yang di Cianjur. Kita doakan semoga musibahnya diberikan oleh Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang ditinggalkan semoga juga mendapatkan ketabahan kesabaran, yang sedang sakit maupun terluka karena tertimpa bangunan dan segala macamnya, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah karma guru Pangersa Bos Al-Fatihah. Kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur itu kan merupakan juga teguran bagi kita. Bayangkan kita semua juga waktu itu kan merasa gempa juga waktu itu. Ada yang lagi di kantor gempa. Cuma tidak separah dengan saudara kita yang berada di Cianjur itu gempanya. Artinya apa? Ketika gempa itu datang, mereka tidak tahu. Tidak ada tanda tanyanya. Semua itu dalam keadaan santai. Semuanya pada nyantai. Melakukan aktivitas seperti biasa-biasanya. Tapi ketika gempa datang baru panik. Semuanya panik. Termasuk kita pun yang hanya terkena getarannya saja, ikut panik kita. Artinya apa? Ya begitulah. Namanya datangnya masa habis kontrakan kita. Tidak hanya masa habis kontrakan, begitu juga datangnya bencana ke dalam diri kita. Kita tidak tahu kapan datangnya. Tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Dan tidak bisa kita hindari. Kalau sudah Allah takdirkan kita diuji dengan ujian itu, pasti kita akan dipertemukan dengan ujian itu. Dan pasti juga Allah akan memberikan kita jawaban dan hikmah atas kejadian-kejadian itu semua. Oleh karena demikian, Pangersa Abah seringkali menyampaikan bahwa awal ilmi ma'rifatullah. Awal ilmu itu kenal kepada Allah. Apa itu ma'rifat? Zikir khafi. Yang ditanamkan dalam hati ini. Karena sabda Nabi SAW, ana alamukum billah. Aku lebih tahu daripada kalian semua tentang Allah. Wal ma'rifatu fi'lul qalbi. Dan ma'rifat itu pekerjaan hati. Apa zikir khafi yang kita suka amalkan? Itu ma'rifat. Awaluddin itu. Awal pokok agama itu ma'rifatullah. Dan ujungnya adalah tafwidu ilallah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi seseorang yang sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, bagaimana Allah saja, itu ya sudah hidupnya tenang. Bagaimanapun, kapanpun hidupnya tenang saja dia. Ya, bagaimana kondisi kehidupan diberikan tenang ya. Nabi Muhammad, bayangkan diuji dengan luar biasa, dilempar batu, ingin menyampaikan dakwah kebaikan, ngajak orang jadi orang baik, tapi dilempar batu coba. Cuma karena Nabi punya sikap jiwa, tafwidu ilallah, menyerahkan semuanya kepada Allah, ikhlas beliau, ya diterima, dilewati semua itu. Ya, begitupun Pangersa Abah, ya kita sudah tahu, apalagi di sini mungkin ada ikhwan-ikhwan yang sudah lama, mungkin sudah dari zamannya Abah Anum, tahulah perjuangannya Pangersa Abah itu seperti apa. Cuma karena Pangersa Abah punya tadi, ya hatinya sudah tafwidu ilallah, sudah menyerahkan semuanya, bagaimana Allah saja. Jadi ya sekarang lihat Pangersa Abah. Justru semakin kata bahasa almarhum Buya Soleh, semakin ditentang, semakin membentang. Dan terbukti sekarang. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf ini tidak bisa lama-lama karena ada banyak kegiatan yang kemarin tertumpuk. Karena weekend kemarin saya menemani Pangersa Abah Jagat selama 4 hari keliling manakib. Jadi ada pekerjaan yang seharusnya saya lakukan hari-hari itu, tidak sempat saya laksanakan, sehingga hari ini harus diselesaikan, harus bisa saya lakukan. Mohon maaf, hanya bisa sebentar, tidak bisa lama-lama. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wa karmati Pangersa Guru Agung Abos. Al-Fatihah.
qaulin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.